Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, yang Maha melihat segala hal dan kondisi kita, selalu mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, selalu menyayangi dan merahmati kita, dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan buat kita dalam setiap jalan yang kita lalui. Sahabat, ikhwah yang dirahmati Allah, kita pada hari ini insyaallah akan membahas sedikit apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98. Ada 8 ayat di sini. Terjadi ikhtilaf antara ulama apakah surat ini turun di Makkah atau di Madinah, termasuk kategori Makkiyah atau Madaniyah. Kenapa Makkiyah? Ya, kenapa ada yang sebagian menganggap Makkiyah? Karena memang suratnya atau ayatnya pendek-pendek kan masih ya. Seperti apa yang terkandung di dalam juz 30 biasanya, pendek-pendek ayatnya. Kenapa Madaniyah? Karena ini memang terkait dengan ahli kitab. Sementara ahli kitab kebanyakan memang adanya di Madinah, atau awal banyaknya interaksi kaum muslimin dengan ahli kitabnya adalah di Madinah. Di Mekah ada tapi sedikit. Ada orang Nasrani juga memang tapi sedikit. Yang banyak kan di Madinah, terutama orang Yahudi. Oke, kita lanjutkan. Langsung kita kepada pembahasan surat Al-Bayyinah ini, 8 ayat. InsyaAllah kita bagi dalam 2 sesi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik meninggalkan agamanya hingga datang kepada mereka bukti tanda yang nyata. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka suhuf yang disucikan atau Al-Qur'an Al-Karim. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada aturan-aturan, di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah berpecah belah ahli kitab kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dalam kondisi ikhlas, dalam kondisi kita memurnikan ketaatan kepada Allah. Lahuddin, hanya untuknya, penyembahan kita hanya untuknya, agama kita. Hunafa, dalam kondisi lurus sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yutuz zakat, dan membayar zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Wa dzalika dinul qayyimah. InsyaAllah kita bahas dulu sedikit beberapa ayat ini saja dulu. Ikhwah, di ayat pertama Allah sampaikan ada 2 bagian orang kafir, itu ada ahli kitab dan ada orang musyrik. Kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Jadi secara garis besar, bagaimanapun orang kafir itu ada 2 ya. Ada 2 kategori, ada 2 kelompok. Dari kalangan ahli kitab, ahli kitabnya ada 2 golongan kan ya, Nasrani dan Yahudi. Mereka yang diberikan awalnya Alkitab, Injil dan Taurat, tapi kemudian mereka rubah. Tapi kemudian mereka otak-atik. Tapi mereka masih digolongkan dalam ahli kitab. Tapi tetap mereka adalah orang-orang kafir, katanya Allah di sini. Jadi kalau ada sebagian kemudian tidak mau mengatakan kafir kepada ahli kitab ini, itu menyalahi dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Bayyinah ini. Nah, kelompok yang kedua, orang kafirnya adalah orang musyrik. Orang musyrik. Nah, siapa orang musyrik ini? Ya selain dari ahli kitab ya. Siapapun mereka yang tidak beragama Islam, yang tidak mengikuti ajaran Islam selain dari ahli kitab, maka mereka adalah orang musyrik. Orang Hindu, orang Buddha,
Konghucu, Shinto, Zoroaster, atau agama apapun itu, agama-agama aliran kepercayaan segala macam, maka mereka juga adalah orang musyrik yang termasuk dalam kategori orang kafir. Di manakah mereka? Kalau mereka tetap dalam kekafirannya sampai akhir hayatnya, tetap pastinya mereka ada di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, di ayat 6 ini ya. Maka kita memang tidak buat memusuhi mereka, tidak ya. Kita memang bukan ingin menyalah-nyalahkan mereka ketika ketemu mereka kemudian kita katakan mereka orang kafir, tidak ya. Tentulah kita punya batasnya, kita tahu aturannya lah tentunya ya. Tapi seperti inilah yang Allah sampaikan. Ketika ada orang menanyakan apakah mereka orang kafir, iya memang mereka orang kafir. Tapi bukan berarti kemudian kita ketemu mereka mengatakan mereka orang kafir. Itu pasti akan menyinggung perasaan mereka. Tidak seperti itu. Kita bertoleransi kepada mereka, kita bermuamalah dengan baik dengan mereka. Tapi tetap masalah akidah kita punya keyakinan yang sudah jelas batasnya. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sudah jelas sekali. Maka katanya Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini, mereka tidak akan meninggalkan agamanya hingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Apakah bukti yang nyata itu? Apakah penjelasan yang nyata itu dari Allah? Maka Allah katakan rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, seorang rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka suhufan mutahharah. Ayat ini jelas ya, yang namanya bukti yang nyata itu adalah Rasulullah SAW. Walaupun di ayat lain juga Allah sampaikan bukti yang nyata itu adalah Al-Quran, ya ayuhan nas qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sudah Allah sampaikan bukti yang nyata itu ya Al-Quran, juga di ayat yang lain. Tapi di sini ini adalah Rasulullah SAW, tapi tetap di dalamnya ada Al-Quran juga. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Bukan pribadi Rasulullah SAW saja yang menjadi bukti yang nyata, tapi beliau SAW menjadi bukti yang nyata itu karena mereka membacakan kepada mereka suhufan mutahharah, suhuf, lembaran-lembaran kitab yang mutahharah, yang disucikan. Ini sama seperti surat Abasa ya, Allah sampaikan dalam surat Abasa kan kalla innaha tadhkirah 11, faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Di dalam suhuf yang mukarramah, yang dimuliakan, marfu'ah yang ditinggikan, yang mutahharah yang disucikan. Sama ya. Jadi karakteristik Al-Qur'an itu adalah mutahharah, disucikan. Disucikan dari apa? Yang pertama adalah disucikan dari kesalahan dan kekeliruan. Tidak ada sedikit pun dalam Al-Qur'an itu kekeliruan ataupun kesalahan. Dari kitab la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak akan ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan ataupun dari belakang. Kemudian kesalahan dari apa? Kesalahan dari diintervensi manusia. Tidak ada sedikit pun intervensi manusia di dalam Al-Quran itu. Disucikan dari apa? Disucikan dari diutak-atik oleh manusia. Tidak seperti Injil dan Taurat yang diutak-atik oleh tangan-tangan yang jahil. Tapi Al-Quran benar-benar disucikan. Ada banyak sekali cerita yang terkenal, cerita di masa Khilafahan Abbasiyah kan ya, seorang pemuda Yahudi yang sangat cerdas, yang sangat pintar. Dia mencoba untuk merubah-rubah isi kitab-kitab yang Allah turunkan, dirubahnya isi Taurat, dijualnya ke sinagog orang Yahudi, laku. Dia mengubah isi kitab Injil, dijualnya ke gereja pada hari Ahad, laku juga dijualnya. Dan kemudian dia coba juga merubah Al-Quran, kemudian dikasihkannya ke penjual Al-Quran di pinggir jalan. Kemudian ternyata langsung dilemparkan ke dia, dibalikin. Nggak bisa sama sekali orang merubah isi Al-Quran. Beda sekali dengan kitab Taurat dan Injil, hingga kemudian pemuda Yahudi yang cerdas ini masuk Islam. Karena dia kemudian sadar ternyata isi Taurat, Injil gampang sekali dirubah-rubah, gampang sekali diutak-atik. Sementara Al-Quran memang sudah Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Hijr 9 ya. Jadi mutahharah, disucikan. Disucikan dari kesalahan, disucikan juga dari tangan-tangan yang ingin mengutak-atiknya.
Disucikan dari apa lagi? Disucikan dari keraguan tadi, la raiba fi. Orang nggak ragu ketika membacanya, yakin ketika membaca Al-Quran ini. Hingga kemudian wajar kalau Allah mensucikan Al-Quran, maka kita juga ketika mendekat dengan Al-Quran, Allah akan juga akan memberikan kesucian kepada kita. Makanya tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, katanya Allah dalam surat Al-Waqiah kan ya, la yamassuhu illal mutahharun. Karena ketika kita mau mendekat ke sesuatu yang suci ini, maka kita juga harus dalam kondisi suci juga. Maka usahakanlah ketika kita mau membaca Al-Quran, ketika kita mau memegang Al-Quran, maka usahakan kita dalam kondisi suci agar sempurna interaksi kita dengan Al-Quran ini. Suci ketemu dengan suci, yang baik ketemu dengan yang baik. At-thayyibat li thayyibin, thayyibun thayyibat. Ini yang menyebabkan tadi Rasulullah SAW menjadi bukti yang nyata, karena Al-Quran ada bersama beliau. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada aturan-aturan, di dalamnya ada kitab-kitab, di dalamnya ada pembahasan-pembahasan yang lurus, tidak ada bengkok sedikit pun. Makanya yang salah satu bagian dari kesucian Al-Quran, kalau kitab yang lain atau buku-buku yang lain, teori disampaikan di dalamnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Sementara Al-Quran tidak ada kesalahan di dalamnya sedikit pun. Apapun yang Allah turunkan di situ itu pasti yang terbaik buat kita, buat umat manusia. Baik hukum syar'i, baik cara muamalahnya yang ada Allah ajarkan dalam Al-Quran, baik bagaimana kita menata hati kita, baik bagaimana interaksi kita dengan Allah, sudah Allah jelaskan semuanya dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sama sedikit pun tinggalkan dalam Al-Quran itu. Yang katanya Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadilla abadan in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasuli. Kok tinggalkan kepada kalian dua perkara ini kan ya, tidak akan kalian tersesat selamanya selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Hingga pasti kutubun qayyimah, lurus. Kalau orang ada meragukan kemudian dengan isi Al-Quran, dianggap nggak relevan lah, itu buat orang Arab lah, itu buat zamannya lah, itu pikiran yang sangat sempit gitu. Karena bagaimanapun tadi bagaimanapun hukum dalam Al-Quran itu ketika Allah mengatakan misalnya az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhum mi'atal jaldah, penzina laki perempuan, penzina laki-laki dan perempuan, derak mereka, cambuk mereka 100 kali, maka itu adalah yang terbaik. Itu yang akan membawa kemaslahatan buat umat manusia. Bukan kemudian ketika berzina malah cuma sekedar dinikahkan, bukan. Tapi ingat memang ini ya, ini harus memang dalam koridor sebuah negara. Penerapan hukum ini bukan sebuah kelompok. Tapi ini yang terbaik. Ini pasti yang terbaik. Allah ketika memerintahkan ada hukum qisas, itu pasti yang terbaik. Allah melarang riba, itu juga pasti yang terbaik. Allah menyuruh kita untuk tidak bergibah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ketika Allah melarang kita menggibah satu sama lain, mengobrolkan kejelekan orang lain, maka itu juga pasti yang terbaik. Fiha kutubun qayyimah, itu pasti yang terbaik untuk kita. Maka pasti tadi tidak ada kesalahan di dalamnya, dan pasti yang terbaik ada di dalamnya. Salahnya ya memang kita hafal ayat ini, kita paham dengan ayat ini, tapi berapa banyak lagi kita yang belum mengambil secara utuh apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab, dengan sebagian isi Al-Quran, dan kafir dengan sebagian yang ada di dalamnya, atau tidak mau beriman, tidak mau mengikuti. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kalau yang pertama tadi, sebagian orang kafir dari kitab musyrik mau meninggalkan agamanya setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Kalau ini tidaklah berpecah belah orang ahli kitab kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ikhwah, ahli kitab ini setelah datang Al-Quran, setelah datangnya Rasulullah SAW, memang mereka terpecah. Ada yang beriman, kita lihat di kalangan sahabat,
ada beberapa orang dari sahabat yang dari ahli kitab kan ya, Abdullah bin Salam dan beberapa sahabat Kabul Akbar, beberapa sahabat yang lain dari kalangan ahli kitab, yang mereka kemudian berselisih apakah harus mengikuti Nabi ini yang mereka inginnya dari kalangan mereka atau tidak usah diikuti. Nah, ini yang menyebabkan mereka kemudian berpecah belah. Orang Nasrani juga seperti itu, terpecah belah. Ya ikhwah, demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Pengennya tadi 5 ayat, tapi ternyata waktu membatasi kita hanya dapat 4 ayat saja. Semoga bermanfaat. Hadani ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.